Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Zaini, mahasiswa PPG Prapejabatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada zaman kolonial di Indonesia, tentunya mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda. Pendidikan yang dilakukan pada zaman kolonial terpaku terhadap ideologi bangsa Belanda, sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pemahaman Belanda, yang berakibat pada pendidikan yang diatur secara sistematis oleh bangsa Belanda. Lahirnya Bumi Putera Sekolah ditunjukkan kepada orang-orang yang membantu perkembangan usaha dagang kolonial. Pembelajaran hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Adanya kelonggaran dari pemerintah Hindia Belanda melahirkan kesempatan bagi calon mantri dan dokter Jawa untuk memperoleh pendidikan. Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pintu gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa didirikan dengan maksud untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan dalam kependidikan di masa sekarang atau masa sesudah kemerdekaan dengan slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Konsep ini termaktub dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, dan tuturi handayani. Pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah pemerintah menerima saran-saran dari para tokoh, disusunlah struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini, bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas dari siswa Indonesia. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Pembelajaran abad 21. Pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan lagi, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi. Teknologi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran, sehingga akan membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki kecakapan di era serba digital. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.